Inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%, yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvier sebagai kebohongan publik. Dolvier dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvier Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvier sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvier disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Dan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN,
12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%,
yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu.
Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4. yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja? Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh.
Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP.
Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN.
PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi.
PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan PP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, diujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, diujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik.
Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN.
Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN,
12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Ia mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%, yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra.
Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%, yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN.
PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi.
Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu.
Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4. yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja? Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati. Persen tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik.
Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN.
Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%, yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut,
Partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi.
PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Ia mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik.
Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvier sebagai kebohongan publik. Dolvier dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvier Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvier sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvier disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP
dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3 batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12%,
mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4. yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja? Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik.
Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN.
Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN,
12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra.
Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu.
Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, diujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvier sebagai kebohongan publik. Dolvier dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvier Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvier sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvier disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%, yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
Ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolfie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolfie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolfie sebagai kebohongan publik. Dolfie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolfie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolfie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12%, yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
Ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvier sebagai kebohongan publik. Dolvier dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvier Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvier sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvier disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja? Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra,
Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi,
Ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu.
Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji. Ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4, yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4, UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolphy Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolphy sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolphy disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh.
Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Deddy mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP.
Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP, dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakukan kebijakan itu. Deddy meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Deddy mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga, ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolvie sebagai kebohongan publik. Dolvie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu, PDIP tak akan menolak. Diketahui pernyataan PDIP yang seolah tak menerima kenaikan PPN menjadi 12% mendapat kritik dari sejumlah politisi Gerindra. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, yang mengaku heran dengan respon kritis PDIP terhadap kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya kenaikan PPN ini disebut diinisiasi oleh PDIP. Oleh karenanya, ia menyebut banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum. Bahkan mereka sampai geleng-geleng tertawa mendengar respon kritis PDIP itu. Diserang Gerindra soal tarif PPN, PDIP mendadak berbaik hati ke Prabowo, serang Jokowi. Kisruh dan saling lempar soal inisiator PPN 12% tengah terjadi antara PDIP dan Partai Gerindra. Bermula dari PDIP yang mengkritik PPN 12% yang akan diberlakukan beberapa hari lagi. PPN 12% setuju dinaikkan Presiden Prabowo di masa jabatannya yang baru 2 bulan. Langkah itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Dinilai lempar batu sembunyi tangan, Gerindra kemudian menyerang balik PDIP dengan menyatakan jika kenaikan PPN 12% adalah inisiasi PDIP. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi Minggu, 22 Desember 2024, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. PDIP membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji, ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin, 23 Desember 2024. Dedi mengklaim, PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Wihadi Wianto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDIP, Dolvie Othniel Frederick Palit, yang menyebut pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut Wihadi, pemerintah tak bisa secara sepihak menurunkan PPN yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menilai, Dolvie sebagai Ketua Panitia Kerja, Panja, UU HPP tampaknya tidak membaca pasal-pasal terkait secara menyeluruh. Dolvie disebut hanya memperhatikan pasal 7 ayat 3. Akan tetapi, ia mengabaikan pasal 7 ayat 4 yang memberikan batasan terhadap perubahan tarif PPN. Wihadi menjelaskan, berdasarkan pasal 7 ayat 4 UU HPP, perubahan tarif PPN dalam rentang 5 hingga 15% hanya dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah, PP. Selain itu harus dengan persetujuan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan tarif PPN tanpa melalui mekanisme yang diatur. Sementara, APBN untuk tahun 2025 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR periode 2019 hingga 2029. Sehingga,
Ruang untuk perubahan tarif PPN sudah tidak memungkinkan pada tahap ini. Wihadi menganggap pernyataan Dolphy sebagai kebohongan publik. Dolphy dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan membantah jika mereka menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang menjadi amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menyebut partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu. Dedi meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dedi mengklaim PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12% tersebut. Akan tetapi jika pemerintah percaya dengan kebijakan itu,